Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Suara dalam suara. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim. Para jemaah kuliah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah pada pagi ini kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan berupa iman, Islam, ihsan, dan juga kesehatan badan, kesehatan jiwa pada kita semuanya. Sehingga pada pagi ini kita bisa berkumpul dalam majelis ini dengan keadaan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Ya, mari kita ikrarkan rasa syukur kita ini dengan membaca tahmid bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki hari yang ke-20 5,5. Alhamdulillah, kita masih diberi kesempatan sekitar ini hari Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, 5 hari lagi kurang lebih kita bisa bertemu bertatap muka dengan bulan Ramadan. Masih ada waktu kita 5 hari. Beruntung sekali yang saat ini diberi kesempatan
demikian, sesungguhnya di antara orang mukmin yang paling sempurna imannya, sesungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya kepada keluarganya. Ahsanuhu khuluqan, dan paling lemah lembut terhadap keluarganya. Jadi orang yang beriman, imannya ini dikatakan sempurna bila orang tersebut masih menjunjung nilai-nilai akhlak mulia, nilai-nilai akhlak mulia atau al-akhlakul karimah. Tidak dikatakan sempurna imannya seseorang bila dia tidak menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia. Ini kata Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna min akmalil mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa artafahum bi akhlih. Sesungguhnya di antara orang-orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan paling lemah lembut terhadap keluarganya. Insya Allah ini sudah saya ulangi 3 kali, ini jelas. Nah sekarang kita pagi ini akan belajar tentang akhlakun. Akhlakun itu jamak dari khulqun. Khulqun, kho lam qaf, khulqun. Musannanya khulqani, jamaknya akhlakun. Akhlak itu terdiri dari 2 macam. Terdiri dari 2 macam. Ada al-akhlakul karimah, ada yang kedua al-akhlakul mazmumah. Mim, zal, mim, wawu, tak marbutoh. Jadi ada 2, al-akhlakul karimah dan al-akhlakul mazmumah. Maksudnya ada akhlak yang terpuji, mahmudah, atau akhlak yang karimah itu mulia. Ada akhlak al-akhlak al-mazmumah, akhlak yang tercela, tercela. Ya, ada 2. Nah sekarang mari kita belajar dulu tentang definisi pengertian al-akhlakul karimah. Jadi apa itu al-akhlakul karimah? Pengertiannya gimana? Definisinya seperti apa? Definisinya begini. Al-akhlakul karimah itu dia, nggak usah ditulis, kalau ditulis di dalam, tapi kalau bisa ya apa? Al-akhlakul karimah itu dia majmu'un ma tawaddu'a alaihi nasu
annaha takfulu najaha ayatil fardi wa rohata domiri. Panjang ya. Ini pengertian al-akhlaqul karimah. Kita ini sering mendengar istilah al-akhlaqul karimah. Sering kita mendengarkan pengajian, mendengarkan khutbah, kadang tausiah, kultum. Sering kata-kata al-akhlaqul karimah ini kita dengar. Nah, sekarang apa maksud dari definisi tadi? Pertama, al-akhlaqul karimah ya majmu'un ma tawaddu'a alaihi nasu minas sifatit thayyibah. Sekumpulan sifat-sifat yang baik di mana manusia itu tunduk patuh pada sifat-sifat tersebut. Sekumpulan sifat-sifat yang baik di mana manusia patuh tunduk pada sifat-sifat tersebut. Jadi yang namanya al-akhlaqul karimah itu sekumpulan dari sifat-sifat yang melekat pada seseorang. Sifat-sifat itu terpuji, terhormat, mulia. Misalnya sifat jujur. Nah, sifat jujur itu kita tahu semuanya. Orang yang punya sifat jujur, dia akan dihormati oleh orang lain, akan dihargai oleh orang lain, akan disegani oleh orang lain, akan disanjung oleh orang lain, akan dipuji oleh orang lain. Itu sifat jujur. Di mana ada orang kok dia ini punya karakter jujur, sifat jujur dalam perilaku kehidupan sehari-harinya, dia ini akan dihormati oleh orang lain, dipuji oleh orang lain, dihargai oleh orang lain. Ini contoh. Selain jujur, misalnya sabar, apa? Sabar. As-sabru, apa? As-sabru. Nah, sabar ini termasuk akhlak yang mulia, termasuk al-akhlaqul karimah. Ini as-sabru. Sabar ini maksudnya adalah kemampuan diri untuk menahan emosi. Bahwa kemampuan diri untuk menahan emosi bila dia menghadapi hal-hal yang membuat hatinya itu tidak enak atau tidak berkenan. Mampu menahan diri untuk tidak emosi ketika menghadapi hal-hal masalah-masalah yang tidak berkenan di hati dan pikirannya. Sabar. Ya, orang yang punya
sifat sabar dimanapun dia berada, dia akan dihormati orang lain, dihargai orang lain, dipuji oleh orang lain. Itu otomatis, otomatis. Tidak usah minta dihormati, tidak usah minta dipuji, tidak usah minta dihargai. Dimanapun kalau ada orang kok punya karakter sabar, dia pasti dihormati oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Ini saya beri contoh dulu sedikit ya. Kemudian berani. Apa? Berani. Berani itu bahasa Arabnya syajarah. Apa? Syajarah, keberanian. Berani menghadapi apa? Kebatilan demi menegakkan kebenaran. Berani menghadapi kebatilan demi menegakkan kebenaran. Nah, ini juga termasuk sifat yang mulia. Termasuk sifat yang mulia. Di mana ada orang kok dia berkarakter bersifat pemberani, dia akan dihormati orang lain, dia akan dihargai oleh orang lain, dia akan disanjung oleh orang lain, dia akan dipuji oleh orang lain. Itu otomatis, tidak usah diminta, tidak usah diminta. Kemudian berikutnya al-amanah. Ini termasuk akhlak mulia, termasuk al-akhlakul karimah. Ya. Al-amanah, amanah itu artinya dapat dipercaya. Apa? Dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya namanya al-amin. Apa? Al-amin. Ini ada orang namanya kok amin. Oh, berarti harus menjaga dirinya dari berbuat khianat. Harus menjaga dirinya dari berbuat khianat. Itu al-amanah, dapat dipercaya. Dimanapun ada orang kok dia punya sifat al-amanah atau dia ini dapat dipercaya, maka orang tersebut akan dihormati orang lain, dihargai orang lain, dipuji oleh orang lain, disanjung oleh orang lain. Otomatis, tidak usah diminta. Nah, ini sudah contoh tadi. As-sidqu, ada as-sabru, ada as-syaja'ah, ada al-amanah. Ini sifat-sifat yang baik, as-sifatul thayyibah. Kembali lagi, al-akhlaqul karimah ia majmu'un ma tawaddu'a alaihi nasu minas sifatil thayyibah allati wajaduha bil ibrati wal fikri. Para jemaah sekalian, hadirin hadirat
hadirat rahimakumullah, shaimin shaimat rahimakumullah. Sifat-sifat yang mulia tadi, sifat-sifat yang terpuji tadi, sifat-sifat yang terhormat tadi, sifat-sifat yang kedudukannya tinggi itu tadi, tidak ada pada seseorang tiba-tiba. Tidak ada pada seseorang secara tiba-tiba. Jadi melalui proses, melalui apa? Proses yang cukup panjang. Untuk menjadi orang yang jujur harus punya pengalaman tentang perbuatan yang dianggap jujur itu yang gimana toh. Dia harus belajar dengan menggunakan pikiran apa toh yang dikatakan jujur. Belajar itu prosesnya panjang, tidak tiba-tiba. Untuk menjadi seorang yang penyabar butuh belajar tentang kesabaran lewat pengalaman yang cukup panjang, tidak tiba-tiba. Untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, al-amanah, perlu belajar bagaimana orang itu bisa dipercaya. Ini saya beri contoh ini. Orang yang sering berhubungan dengan bank. Apa dengan bank? Bukan bank dulu ya. Biasanya kalau datang ke bank itu cuma dua tujuannya. Apa? Tiga. Kalau ke bank itu kalau nggak mau ngambil uang, mau nabung. Apa? Kalau nggak ngambil uang, mau nabung. Kalau tidak itu mau hutang. Mau apa? Hutang. Orang-orang bank ini menilai kepada nasabah, menilai kepada kreditor yang tukang kredit, kredit tukang pinjam. Jadi kalau orang itu pinjam uang 25 juta, dia sanggup mengembalikan 10 kali. Berarti kalau uangnya 20 juta, 10 kali setiap bulan 2 juta. Jadi ketika dia pinjam, sudah transaksi, sudah perjanjian, tiap bulan mengangsur 2 juta. Kemudian nasabah tadi terjadi, setelah terima uangnya digunakan untuk modal berdagang. Kalau tani yang modal bertani, ya. Kemudian dia pinjam tanggal 25 umpamanya. Tanggal 25 depan dia ngangsur 2 juta. Kemudian bulan berikutnya ngangsur 2 juta. Bulan berikutnya ngangsur 2 juta. Terus sampai
pinjam lagi. Aku pengen pinjam. Nah ini orang bank ini nilai, oh ini amanah, orangnya dapat dipercaya. Ketika datang mau pinjam uang, pegawai-pegawainya badhe ngambil pinten Pak? Kalih dosa mawon. Kok mingkali dosa? 3 dosa nggih mboten napa-napa. Ditawari lebih tinggi. Kenapa? Karena dia amanah, dapat dipercaya. Ngutang lagi karena dia kan modal tidak langsung pinjam banyak. Aku tetap atau selanjutnya kita mawon. Pinter Pak? Langsung itu. Karena jujur dipercaya. Ya, pinjamilah. Berikutnya tahun kedua juga begitu terus ya. Sampai ketika dia mau pinjam uang ke bank itu mesti syaratnya macam-macam. Apa macam-macam? Ada agunannya, ada KTP-nya, ada mungkin NPWP-nya, macam-macam ketika mau pinjam pertama sekali. Ketika pinjam pertama kali disurvei oleh bank. Ini saya bukan orang bank ini ya. Disurvei katanya mau untuk berdagang. Nah, terus banknya datang ke tempat, oh benar. Ini punya toko, punya warung, usahanya kelontong, ya, usahanya alat-alat tulis. Ada kelihatan kok. Pertama mau pinjam segitu di survei dulu. Nah, karena dia jujur, dia jujur, setiap tahun langsung tepat waktu. Tahun pertama tepat, 2 tepat, 3 tepat, dan seterusnya. Akhirnya orang bank lihat ini usahanya maju, pesat, tidak bangkrut. Orangnya amanah, dapat dipercaya. Ya. Kemudian dia bukan malah datang ke bank lagi, malah dari bank datang ke rumah, ke tempat dia usaha. Apa sih itu? Pak, kelihatannya usahanya kok masih sangat gede. Nggih ngaten niki to napa tenipun. Ginilah apa adanya. Dia bertemu dalam mana mboten? Itu ditawari. Ajeng betul-betul satu itu nomor 1 itu. Wah, ini kok betul dadah agunan, betul dadah ini pun beres. Jenengan ini kumpul dipercaya. Itu loh. Ini kamu calon-calon pengusaha, mungkin calon kiai, calon ustaz. Tapi coba kalau menghadapi orang yang kalau pinjam nunggak terus, apa? Nunggak terus, apa itu nunggak? Waktunya bayar tidak bayar, ditagih oleh petugas bank macam-macam alasannya, lama-lama ngemplang, lupa kalau dia punya hutang, suatu saat bangkrut, mau pinjam ke bank, pasti dia lah betul tempat yun ngapunten, yun ngapunten. Ini jujur, amanah, tidak datang tiba-tiba. Wajaduha bil ibrati wal fikri. Itu sifat terpuji.
dia jujur, dia rutin ngasut, dia rutin bayar, tidak nunggak, otomatis orang bank itu menghormati, menghargai, menyanjung, memuji orang yang dapat dipercaya. Saya gampang aja saya kasih contoh. Karena biasanya orang yang mau buka usaha, dia akan studi kelayakan dulu. Apa yang studi kelayakan? Belajar. Oh, saya itu mau buka usaha. Di sini itu usaha yang tepat apa ya? Itu kita harus mikir ini, harus mikir. Mau usaha bakso, banyak yang sudah jualan bakso. Mau usaha mie ayam, sudah banyak yang jualan mie ayam. Mau usaha kue apem, banyak yang sudah buat kue apem. Wah, padahal dia di situ di warung dari. Kalau dia otaknya jalan, apa toh? Bahannya bakso, bahannya mie ayam, bahannya apa? Atau bahannya roti batik, atau bahannya apa? Dia kan mikir. Nah di sini orang jualan makanan semua matang semua. Udah, saya mau buka mentahannya. Apa mentahannya? Saya mau buka warung. Di situ ada gula pasir, ada gandum, ada macam-macam ya. Nah, itu bahan mentah dari makanan. Nah itu kayak gitu dibutuhkan itu. Dibutuhkan seperti itu. Kelihayan, keterampilan, berpikir dan berbuat. Ah sudah tahu kamu ini misalnya mau buka usaha di situ makanan semua, kamu ikut-ikutan makanan. Padahal pembeli dan penjualnya banyak penjual. Enggak laku, kan? Tidak laku. Jangan salah-salah. Belum udah pinjam uang, pinjam 50 juta. Belum usaha, belum apa-apa sudah syukuran, sudah bendure, sudah macam-macam. Berapa modalnya itu? Nah, ini butuh kecerdasan. Nah, kecerdasan ini termasuk sifat mulia. Apa sifat mulia? Sifat yang terhormat, sifat yang terpuji. Nah, kembali lagi, sifat-sifat tadi didapat oleh seseorang melalui proses yang panjang, melalui belajar, melalui pengalaman. Di mana kalau orang itu sudah punya sifat-sifat yang baik, ya, semua orang otomatis akan menghargai dirinya, memuji dirinya, menghormati dirinya, mengakui eksistensi dirinya. Nah, dan ya, al-akhlaqul karimah atau sifat-sifat mulia tadi itu menjadi sebaik-baik jaminan. Apa? Sebaik-baik jaminan. Untuk siapa? Untuk keselamatan masyarakat, untuk menjaga eksistensi masyarakat. Di mana ada masyarakat, di situ orang-orangnya, warganya, anggotanya menjunjung tinggi nilai-nilai akhlak mulia, dia akan dijamin kehidupannya oleh lingkungannya. Kama annaha takfulu najaha hayatil
sebagaimana sifat-sifat mulia tadi akan menjamin kehidupan kesuksesan seorang individu. Coba kalau jadi orang dapat dipercaya, dia akan sukses dalam hidupnya. Coba kalau jadi orang yang jujur, akan sukses dalam hidupnya. Coba kalau dia jadi orang yang penyabar, akan sukses dalam hidupnya. Nah, inilah para santri, ya. Dan orang yang punya sifat-sifat mulia tadi, dia akan tenang jiwanya. Bahwa tenang jiwanya, tidak panik, tidak susah. Demikian para santri, hadirin hadirat rahimakumullah, jamaah semuanya. Saya mohon maaf bila saya ada kesalahan, kekeliruan, kekhilafan selama saya menyampaikan kuliah subuh di sini, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal